Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumoran. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami hikmat bijaksana untuk dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari kitab Yunus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ke-10. Saya membaca kepada saudara-saudara demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, cerita Yunus adalah salah satu cerita yang termasyhur di dalam kisah-kisah Alkitab. Yunus ini adalah seorang nabi yang sangat mencintai bangsanya Israel. Sampai banyak para ahli mengatakan bahwa Yunus ini adalah seorang tokoh nasionalis, tokoh yang sangat sayang kepada bangsanya dan tidak menginginkan bangsanya mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga dari bangsa Asyur. Karena cintanya kepada bangsanya, di dalam kisah yang kita dengarkan dituliskan di Alkitab ini, Yunus menolak panggilan Tuhan untuk mengutus dia ke kota Ninive. Kota Ninive itu adalah ibu kota Asyur. Sementara Asyur itu adalah negara kerajaan
yang sedang menjajah Israel. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan agar orang-orang yang ada di kota Niniwe bertobat dari dosa-dosanya, dari kejahatannya, lalu berseru kepada Tuhan agar mereka jangan dimusnahkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu Yunus tidak mau bangsa Niniwe ini bertobat. Oleh karena Yunus memandang Niniwe ini sebagai bangsa yang menjajah Israel. Dia menginginkan agar musuh-musuh Israel hancur dan tidak bisa lagi menjajah Israel. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bagi Allah, semua bangsa yang bertobat adalah bangsa yang akan dipulihkannya dan dikasihinya. Dan Allah tidak menyukai ada bangsa atau orang yang mati di dalam dosanya. Allah mengasihi semua bangsa, sebab Allah adalah Allah yang universal, Allah seluruh umat. Dan Allah menginginkan agar semua umat, semua bangsa akan diselamatkan. Oleh karena itu, semua bangsa yang ada di dalam dosa harus diberitakan berita pertobatan kepada mereka. Dan apabila mereka bertobat, akan mendapatkan pengampunan. Jadi Bapak dan Ibu, Allah itu memang sungguh baik. Dan dia baik bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi dia juga baik kepada semua bangsa. Dan dia menjadi Allah semua bangsa. Oleh karena itu dia menginginkan keselamatan untuk semua bangsa juga. Yunus yang diminta untuk pergi ke Niniwe, dia menolak panggilan Tuhan itu. Yang seharusnya dia berlayar menuju Niniwe, tetapi dia mengambil jalan yang berbeda. Dia pergi ke Tarsis. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dan dia pergi ke Yapo untuk naik kapal menuju Tarsis. Saudara-saudara, Yunus melarikan diri dari panggilannya. Yang semestinya dia menuju Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Ini semuanya dialaskan oleh karena cintanya kepada bangsanya, bangsa Israel. Dan dia ingin agar bangsa Israel selamat dari tangan musuhnya, yang pada masa itu musuh itu adalah orang-orang Asur atau orang Niniwe. Bapak Ibu, rancangan manusia itu berbeda dengan rancangan Allah. Manusia boleh menggunakan logikanya seolah-olah dengan cara demikian dia boleh menyelamatkan bangsanya, mengasihi bangsanya, sehingga tidak dijajah dan tidak menjadi negara yang dikalahkan oleh bangsa yang lain. Yunus boleh dengan cara melarikan diri menurut logikanya, tetapi itu bukan rancangan Allah. Allah punya rancangan kepada semua bangsa, dan semestinya seorang hamba Tuhan harus lebih patuh kepada Tuhan
harus percaya kepada rancangan Tuhan. Sehingga apapun yang dirancang Tuhan, yang ditugaskan Tuhan kepada hambanya, mestinya setiap hamba Tuhan harus melakukannya. Jadi dalam hal ini mestinya Yunus menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke Ninive. Saudara-saudara, Yunus telah melanggar perintah Tuhan. Yunus telah memberontak di hadapan Tuhan. Dan dia meninggalkan perintah Tuhan itu, mengabaikan perintah Tuhan itu dengan melarikan diri ke Tarsis. Dan Tuhan tetap mengamati Yunus, dan Yunus tidak boleh lari dari panggilannya. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan kita, yang ketika mengasihi hambanya, ketika memanggil hambanya, maka hambanya ini akan tetap diawasi dan dipantau untuk seorang hamba tidak boleh meninggalkan tugasnya. Agar hamba tersebut boleh tetap dipakai menjadi alat bagi Tuhan. Dan Allah membuat suatu peristiwa yang luar biasa kepada Yunus. Ketika Yunus di kapal di tengah lautan itu, maka terjadi badai besar. Kapal itu diombang-ambingkan. Dan akhirnya Yunus berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan kemudian Yunus dilemparkan ke laut. Lalu redalah ombak besar, tenanglah angin tersebut, amanlah kapal tersebut, sehingga mereka boleh berlayar kembali. Dan kisah yang kita bacakan itu, yakni ketika Yunus telah ada di dalam laut tersebut, dia dimakan ikan yang besar. Bapak Ibu, segala sesuatu dapat terjadi jikalau Allah berkehendak. Sekalipun mustahil bagi manusia bahwa manusia dapat hidup di perut ikan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang kedua, peristiwa ini dapat kita catat sebagai suatu peristiwa yang memang Allah kehendaki. Sehingga kita harus melihat apa yang akan dikatakan oleh kisah ini kepada kita. Pembelajaran apa yang mau dikatakan oleh kisah ini kepada kita. Ketika Yunus telah ada di dalam perut ikan, Allah tetap memelihara dia di sana. Sekalipun dia ada di antara dunia orang mati. Sebab Yunus mengatakan ketika ada di dalam perut ikan itu, dia bagaikan orang yang turun ke dunia orang mati. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Allah memelihara Yunus. Sekalipun Yunus ada di tengah-tengah situasi yang demikian. Dan Yunus memahami, inilah Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya di ayat 2 dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus memahami bahwa Allah itu memang Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai setiap manusia, agar manusia sekalipun berada di dalam kesalahan dan dosa-dosa, dia mau bertobat. Allah mengendaki setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dia mau
kembali kepada Allah. Inilah yang dipercayai oleh Yunus, bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang pengampun, Allah yang maha rahman dan penuh cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yunus semakin memahami siapa Tuhan yang penuh cinta itu ketika dia ada dalam perut ikan. Sebab seharusnya Yunus telah mati di perut ikan, tetapi Allah memberikan dia hidup. Mengapa Allah memberikan Yunus hidup di tengah-tengah dunia orang mati itu? Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan dia hidup itu. Sebab Allah menghendaki Yunus boleh menerima Yesus sebagai Allah yang penuh cinta. Supaya Yunus semakin memahami bahwa memang Allah bukan Allah penghukum, tetapi Allah pengasih. Yang dikehendaki oleh Allah bukan membinasakan orang yang berdosa, tetapi mengasihi dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan Allah menghendaki keselamatan itu bukan untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Tidak hanya orang Israel yang diselamatkan, tetapi semua bangsa di dunia ini harus mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yunus mempelajari itu. Yunus mendalami itu. Sehingga di dalam perut ikan itu, dia memikirkan cinta Allah. Dan kembali dia katakan, Tuhan, jikalau aku mungkin memandang baik-Mu yang kudus. Yunus mengarahkan kepada kehidupan di dunia nyata. Agar dia boleh kembali ke dunia yang nyata dan kembali taat kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Yunus belajar untuk mengenal Allah lebih dalam sebagai Allah pengasih justru di tengah-tengah dunia orang mati ketika dia di perut ikan. Sekalipun selama ini dia adalah nabi yang memahami cinta Tuhan, tetapi pendidikan yang telah mengubah Yunus menjadi seorang nabi yang semakin memahami Allah yang penuh cinta justru terjadi di perut ikan. Di perut ikan 3 hari, di sanalah dia belajar tentang Allah yang mengasihi. Di sanalah pengetahuannya semakin disempurnakan. Dan dia pun mengalami kasih itu secara langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tentu cerita di mana Yunus mengenal Allah yang penuh cinta di tengah-tengah kesulitan hidup, ini menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita dalami. Kadang-kadang kita menderita dan mengumpat, menggerutu ketika berada di dalam kesulitan hidup. Padahal Bapak dan Ibu, banyak pertolongan Allah yang justru kita rasakan seandainya kita membukakan mata rohani kita. Pada saat kesulitan-kesulitan, banyak pertolongan Allah yang kita dapatkan. Tanpa kita sadari, tangan Tuhan menolong kita, baik melalui orang-orang lain, ataupun Tuhan membuka jalan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita kesulitan di dalam hidup kita, tertekan oleh persoalan-persoalan kita, kita sering tak berdaya. Bahkan kita menjadi stagnan.
tergeletak, dan kita tidak mampu berjalan. Tetapi sering kita justru setelah melihat beberapa waktu, kita berkata, kok saya bisa tetap aman ya? Kok saya bisa melalui badai hidup ini ya? Kok saya bisa bertahan di tengah-tengah persoalan itu ya? Kok bisa sekarang saya menang? Itulah yang kita katakan bahwa Allah menyertai kita dalam kesulitan-kesulitan hidup. Kadang-kadang kita memang sudah tak berdaya dan kita tergeletak, tetapi Allah memanggul kita. Allah menggendong kita. Dan hanya terlihat jejak-jejak Allah di dalam perjalanan hidup kita. Sementara jejak-jejak kita tak ada di sana. Sebab kita digendong oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah itu mengasihi kita secara sempurna. Kita ketahui atau tidak kita ketahui, Allah itu berjalan bersama dengan kita di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Oleh karena itu, lihatlah bahwa Allah yang penuh kasih adalah Allah yang memang tidak akan meninggalkan kita sekalipun kita di dalam kesulitan. Sama seperti Yunus yang di perut ikan ini. Dia ada di dunia orang mati. Semestinya Yunus sudah mati di sana. Tetapi Allah menyertai dia. Dan justru di sanalah Yunus belajar tentang kasih Allah. Saya memintakan kepada kita, saudara-saudara, agar kita boleh belajar tentang kasih Allah, sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kita. Supaya kita semakin kokoh iman kepada Tuhan. Supaya kita semakin teguh mengikuti Dia. Supaya kita tetap yakin bahwa hidup kita akan sampai kepada rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara, dikatakan oleh Yunus bahwa orang yang berpegang kepada kesia-siaan, kepada berhala-berhala, maka mereka itu adalah orang yang tidak akan mendapatkan kekuatan. Dan mereka tidak akan mampu untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, maka dialah yang akan bertahan untuk mengikuti Tuhan sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang ketika sulit jalan yang dia lalui, hidupnya penuh dengan kemelaratan dan kemiskinan, mengambil tindakan untuk mencari berhala-berhala yang lain, ilah-ilah yang lain. Apa jadinya? Apakah mereka akan mendapatkannya? Tidak. Justru mereka dibinasakan oleh berhala-berhala tersebut. Mereka semakin menderita dan tidak mendapatkan apa-apa. Yunus tepat pada pendiriannya saat itu. Bahwa sekalipun kita dalam kesulitan, kita harus tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kita di dalam berbagai kesulitan-kesulitan kita. Ketika Yunus telah dikeluarkan dari perut ikan, Yunus membayar nazarnya kepada Tuhan. Dia katakan, akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayarkan, sebab keselamatan itu hanya daripadamu saja ya Tuhan. Ketika ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, Yunus yang telah mengalami pendidikan di perut ikan, pengenalan kepada kasih Allah,
Yunus berangkat ke Niniwe. Yunus mengajarkan ajaran Allah. Yunus memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan orang-orang Niniwe bertobat dari dosa-dosanya. Dan mereka diselamatkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Kiranya kita boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita boleh semakin mengenal Allah kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dan dia baik kepada semua orang. Dia mengasihi semua orang. Sekalipun berbeda bangsa, berbeda suku, tetapi Allah mencintai semua bangsa di dunia ini. Biarlah kiranya kita boleh belajar. Sekalipun mungkin tidak seperti Yunus yang harus sampai mengalami keberadaan di tengah-tengah dunia orang mati, yakni di perut ikan. Biarlah kita juga boleh belajar tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun mungkin tidak sesulit yang dialami Yunus. Kiranya kita belajar tentang cinta Tuhan, dan kita percaya Tuhan memang mengasihi kita dan mengasihi seluruh bangsa. Tuhan menghendaki supaya semua orang dan semua bangsa memperoleh pengampunan daripada Allah dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat sabda Tuhan. Kami belajar dari Yunus bahwa kami harus mengenal kasih Tuhan, bahwa Tuhan mencintai semua bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga semua bangsa. Dia menghendaki semua bangsa diselamatkan. Ketika kami menolak panggilan Tuhan, maka Tuhan akan mengajar kami. Dan Tuhan akan membuat kami semakin mengenal siapa Engkau sebenarnya. Dan sehingga kami boleh kembali ke jalan yang benar melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh seperti Yunus semakin memahami bahwa Engkau mencintai seluruh bangsa dan siap dipakai untuk mengabarkan berita kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.